Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahman Afrianda STMkom sebagai pembimbing pada kerja akhir saya. Yang saya hormati Bapak Timur Dali Purwanto MKom sebagai penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Hilda Yudi Astuti MKom sebagai penguji 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Hadi dengan NIM 2012220016. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian komprehensif saya yang berjudul Penerapan Teknologi Wireless Power Transfer pada Powerbank Cas Barkuy. Latar belakang, Powerbank Cas Barkuy merupakan sebuah produk di Innovator Center di bawah naungan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIB). Penggunaan pada powerbank saat ini masih menggunakan kabel fisik sebagai pengisian daya. Penggunaan kabel fisik terbilang kurang efisien karena akan memakan banyak tempat dan mengganggu ruang penyimpanan. Karena posisi kabel yang tidak tertata dengan rapi, untuk mengatasi penggunaan kabel yang kurang efisien pada saat pengisian daya smartphone, peneliti ini bertujuan menerapkan teknologi wireless power transfer (WPT) pada powerbank cas Barkuy. Wireless power transfer memungkinkan transfer daya nirkabel dari sumber daya ke perangkat smartphone tanpa perlu kabel fisik, dengan menggunakan modul PCB charger wireless PI sebagai pengirim daya dan wireless charger receiver sebagai penerima daya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Penerapan Teknologi Wireless Power Transfer pada Powerbank Cas Barkuy. Rumusan masalah pada penelitian yaitu bagaimana cara penerapan teknologi wireless power transfer pada powerbank Cas Barkuy dan pengujian terhadap batasan jarak serta beberapa media penghalang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menerapkan teknologi wireless power transfer pada powerbank Cas Barkuy, yang kedua mengetahui cara kerja dan teknologi wireless power transfer, yang ketiga mengetahui batas jarak penggunaan dan media penghalang teknologi wireless power transfer. Manfaat pada penelitian ini yang pertama dapat memahami penerapan teknologi wireless power transfer pada powerbank Cas Barkuy serta menjadikan powerbank lebih efisien dengan penerapan wireless power transfer. Yang kedua dapat memahami cara kerja dari teknologi wireless power transfer. Yang ketiga dapat memberikan informasi terkait batasan jarak penggunaan wireless power transfer dan apa saja media yang menjadi penghalang proses pengisian daya wireless powerbank dengan teknologi wireless power transfer. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu action research. Metode action research merupakan suatu metode yang menjelaskan menggambarkan suatu konteks masalah atau keadaan secara bersama dengan proses intervensi yang bertujuan untuk pengembangan. Metode action research merupakan rancangan penelitian mencakup hal-hal yang dilakukan peneliti mulai dari membuat diagnosing, action planning, action talking, evaluasi, dan learning. Diagnosing. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap penggunaan kabel pada powerbank. Yang pertama, penggunaan teknologi wireless. Teknologi wireless tidak hanya digunakan untuk rancangan wireless power transfer saja. Jaringan wireless mengacu pada jaringan komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung satu sama lain tanpa menggunakan kabel. Jaringan wireless menggunakan teknologi radio atau gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan daya antar perangkat. Yang kedua, kelebihan teknologi wireless. Adapun kelebihan dari teknologi wireless yang pertama adalah kemudahan pengguna. Yang kedua, fleksibilitas dan mobilitas. C. Akses tanpa batas. Kemudian D. Konektivitas dalam jangkauan jauh. Yang ketiga yaitu kekurangan dari teknologi wireless. Yang pertama itu gangguan. B. Kapasitas terbatas. Keamanan. Yang D. Jangkauan terbatas. E. Yaitu keterlambatan penggunaan. F. Kompatibilitas. Tahap selanjutnya itu action planning. Action planning merupakan tahapan yang digunakan untuk merencanakan solusi yang dapat dilakukan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu wireless power transfer. Wireless power transfer merupakan teknologi pengisian daya ke perangkat seperti smartphone tanpa penggunaan kabel serta digunakan untuk menyederhanakan pengisian daya smartphone. Pada penelitian ini, agar wireless power transfer dapat digunakan dengan baik, peneliti menggunakan dua komponen, yaitu PCB charger wireless QI dan wireless charger receiver untuk penerapan teknologi wireless power transfer pada powerbank Cas Barkuy. Teknologi ini diterapkan dalam rangkaian modul wireless charger yang fungsinya untuk memancarkan gelombang wireless agar bisa terhubung oleh wireless charger receiver.
Yang kedua yaitu persiapan pengujian. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan pengujian batasan jarak dan media penghalang yang akan digunakan sebagai penguji. Pada pengujian jarak, peneliti memulai dengan batasan jarak 1,5 mm dengan kelipatan yang sama. Sedangkan pada media penghalang, peneliti menggunakan beberapa media seperti kaca, karet, silikon, triplek, dan kertas kardus. Serta peneliti menggunakan dua smartphone Redmi Note 7 dan Google Pixel 4 untuk menguji terhadap batasan jarak dan media penghalang terhadap penggunaan wireless charger receiver eksternal dan wireless charger internal. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu wireless charger receiver internal. Wireless charger receiver internal merupakan komponen pengisian daya nirkabel. Komponen ini tertanam pada bagian housing smartphone yang langsung terhubung ke catu daya. Yang kedua, wireless charger receiver eksternal. Wireless charger receiver eksternal merupakan komponen tambahan yang memungkinkan perangkat smartphone yang tidak kompatibel dengan pengisian daya secara wireless menjadi kompatibel agar bisa menerima pengisian daya secara nirkabel. Yang ketiga yaitu implementasi komponen wireless power transfer. Merupakan penerapan modul-modul yang dirangkai menjadi satu komponen yang saling terhubung. Komponen ini yang nantinya akan digunakan sebagai komponen utama wireless power bank. Pada pengujian pertama, peneliti menguji dengan jarak 1,5 mm. Pada jarak tersebut, wireless charger receiver eksternal bisa terhubung ke power bank. Terus selanjutnya, pada jarak 3 mm, penggunaan wireless power transfer eksternal juga masih bisa terhubung terhadap power bank. Untuk pada jarak 4,5 mm, pengujian jangkauan wireless power transfer eksternal masih bisa terhubung terhadap wireless power bank, tetapi sudah memiliki delay pada saat menghubungkannya. Untuk jarak 6 mm, penggunaan wireless power transfer eksternal tidak bisa terhubung lagi, karena batasan jarak pada wireless power transfer eksternal hanya sebatas 4,5 mm. Untuk media penghalang dalam pengujian wireless power transfer eksternal yaitu untuk media penghalang kaca, wireless power transfer eksternal masih bisa terhubung ke dalam wireless power bank. Kemudian untuk media penghalang karet silikon juga sama, wireless power transfer juga masih bisa terhubung ke wireless power bank. Dan selanjutnya lagi media kertas kardus dan media triplek pada wireless power transfer eksternal masih bisa sama-sama terhubung ke dalam wireless power bank. Selanjutnya itu pengujian terhadap wireless power transfer internal. Pada jarak 1,5 sampai dengan 4,5, wireless power transfer internal masih bisa sangat terhubung ke wireless power bank, sedangkan pada jarak 6 mm, wireless power transfer internal sudah mengalami delay tetapi masih bisa terhubung ke wireless power bank. Untuk media penghalang pada pengujian wireless power transfer internal, untuk media penghalang kaca, karet silikon, kertas kardus, dan triplek masih sama-sama bisa terhubung ke wireless power bank. Dari pengujian yang dilakukan dapat diperoleh hasil pengujian wireless power transfer sebagai berikut. Kesimpulan. Yang pertama yaitu penggunaan wireless charger receiver eksternal Redmi Note 7 lebih lambat dalam terhubungnya wireless power transfer dibanding dengan wireless charger receiver internal Google Pixel 4. Yang kedua, hasil pengujian jangkauan wireless charger receiver eksternal hanya bisa terhubung dengan wireless power transfer sampai jarak 4,5 mm, sedangkan wireless charger receiver internal bisa terhubung pada wireless power transfer sampai jarak 6 mm. Pada jarak 3 mm, penggunaan wireless charger receiver eksternal Redmi Note 7 mulai mengalami delay pada saat terhubung ke wireless power transfer, sedangkan wireless charger receiver internal Google Pixel 4 mengalami delay pada jarak 4,5 mm. Pengujian terhadap media penghalang yang peneliti gunakan pada wireless power transfer tidak menghalangi proses terhubungnya wireless charger receiver eksternal dan internal. Saran untuk penelitian ini yaitu yang pertama, untuk penelitian selanjutnya agar dapat meningkatkan jangkauan wireless power transfer menggunakan wireless charger receiver eksternal. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya agar bisa mengembangkan penggunaan wireless charger receiver eksternal agar memungkinkan pengisian daya dengan stabil dan konsisten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.